Udah, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terus sekarang giliran kelompok 2, silakan. Di situ saja. Dibaca hasil diskusinya. Ya. Basit, Kansa, Amel. Kebutuhan primer, kebutuhan yang penting dan mendesak. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang penting tidak mendesak. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. 1. Pulpen kebutuhan primer, karena kalau tidak punya pulpen tidak bisa belajar. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Penting dan mendesak kebutuhan primer, contohnya pulpen, buku, sepatu, penggaris, seragam, tas. B. Tidak penting dan mendesak kebutuhan sekunder, contohnya telepon, bank, sepatu, dan lain-lain. C. Penting dan tidak mendesak kebutuhan tersier, contohnya mobil. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 4, silakan. Putri Becky. Pulpen, Aris, bagus, seragam A. B. mainan hewan peliharaan. C. Timun, sepatu, tepak, sandal, HP, sepeda. D. Kalung, HP, motor. Kebutuhan primer, kebutuhan penting dan mendesak. Kebutuhan sekunder, kebutuhan penting dan mendesak. Kebutuhan tersier, kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. 3. Karena sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 4. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, semuanya kalian hebat-hebat semua ya. Berikutnya lagi untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian membuat peta pemikiran berupa bisa cerita, bisa berbentuk video, atau bisa berbentuk poster. Mengenai apa? Mengenai kalian tadi kan punya kebutuhan yang bermacam-macam ya, kebutuhannya banyak sekali. Nanti kalian prioritaskan karena kebutuhan yang harus pertama kalian penuhi dulu berdasarkan dari berbagai macam kebutuhan yang kalian inginkan, yang kalian perlukan. Kalian prioritaskan mana yang pertama harus kalian miliki, mana yang kedua harus kalian miliki, mana yang ketiga yang harus kalian miliki. Diurutkan, diprioritaskan. Kemudian alasannya kenapa? Berarti dari berbagai macam kebutuhan. Yang pertama, misalkan yang pertama saya harus punya tas baru. Prioritasnya kalian pertama tas baru. Alasannya apa? Karena tas saya sudah putus atau sudah sobek ya, sehingga
kebutuhan yang utama yang pertama, skala prioritas yang pertama itu adalah tas baru. Misalkan seperti itu kalian dikerjakan di rumah dalam bentuk apa tadi, gambar, poster, atau dalam bentuk cerita, atau dalam bentuk video. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, itu tidak. Kalau seandainya tidak punya HP, maka orang yang jualannya online bisa dagang online apa orang? Jadi HP itu penting, kebutuhan pokok bagi pedagang online. Tapi bagi petani, sing tukang buruh tani, tukang macul di sawah, kira-kira HP itu penting orang? Jadi sama-sama barangnya HP, tapi bisa penting bagi pedagang online, tapi tidak penting bagi petani. Itu sesuatu barang kebutuhan orang itu akan berbeda-beda. Selanjutnya lagi. Nah, setelah kalian tadi menuliskan tentang barang-barang, pengelompokan barang, kebutuhan berdasarkan penting atau tidak pentingnya, coba kalian sekarang melanjutkan dengan mengelompokkan barang berdasarkan kebutuhan termasuk primer, sekunder, atau tersier. Pak Guru bagi kelompok, ya, nanti setiap kelompok ada 4 atau 5 anak. Sekarang coba yang jumlah kelas 4 ada 23, yang tidak masuk ada 4 anak. Berarti sekarang yang ada di kelas 4 ada berapa anak? 19. Ya, berarti Pak Guru bagi 5 kelompok. Ya, ini bukan 5 kelompok, 4 kelompok. Nanti berarti ada yang 4, ada yang 5. Caranya nanti Pak Guru mulai hitung 1 sampai 4 ya. Kalian hitung 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Kembali lagi 1, 2, 3, 4. Tahu ya? Nah, coba mulai dari Hasim. Nah, terus nah, yang fokus lagi 1, terus 1, 2, 3, 4. Terus. Nah, sekarang yang tadi mengucap nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Yang tadi nomor 2 kumpul nomor 2. Yang nomor 3 kumpul nomor 3. Yang nomor 4 kumpul dengan yang nomor 4. Siapa saja yang nomor 1 tadi? Silakan kumpul di sini. Ini ada berapa? Yang nomor 1? Ya, kumpul di sini. Yang nomor 2, kumpul di sini. Ini. Yang nomor 3 di sini. Nah, di sini nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 di sini. Nggak apa-apa. Boleh berhadapan, boleh berhadapan mejanya. Mejanya boleh berhadapan ini.
Dilihat lembar tugasnya. Yang pertama, saya perhatikan diskusikan mengenai 4 pernyataan berikut ini: A. Penting dan mendesak, B. Tidak penting dan mendesak, C. Penting dan tidak mendesak, D. Tidak penting dan tidak mendesak. Dikerjakan di sini, cukup di sini nanti satu kelompok berarti satu jawaban ya. Kemudian yang nomor 2, kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nomor 3, diskusikan alasan mengapa kebutuhan tersebut berada pada posisi tiap kolom dan tuliskan alasannya. 4, tunjukkan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, untuk yang mengisi ini berarti nanti dasarnya adalah yang lembar kerja ini tadi yang pertama. Nah, lembar kerja yang ini yang pertama kalian tuliskan di sini. Dan nomor 1. Penting dan mendesak. Itu apa saja. Yang 1B-nya berdasarkan yang semuanya. Langsung ya, langsung. Singkatnya dan ini dikelompokkan menjadi 3 macam ya. Ada kebutuhan apa saja ya? Terus yang pertama primer, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang namanya kebutuhan primer itu kebutuhannya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tunjuk tangan? Ayo, kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana? Layu, ya silakan. Ayo. Siapa yang mau tunjuk tangan? Kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana tadi? Ya, masih silakan. Ya, tepuk tangan buat Basit ya. Baik ya. Berkurang.
tidak usah takut, tidak usah malu ya. Kebutuhan primer tadi adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh manusia. Contohnya yang paling mendasar, yang paling harus dimiliki, harus dipunyai oleh manusia. Contohnya rumah, terus pakaian. Itu kebutuhan primer. Terus tadi ada yang namanya kebutuhan sekunder. Siapa yang tahu apa itu kebutuhan sekunder? Yuk, silakan tunjuk tangan ya, Amel. Kebutuhan yang tersusun dengan kebutuhan primer dapat terpenuhi. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang tepuk tangan buat Amel. Ya. Terima kasih juga hebat ya. Itu yang namanya kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dapat terpenuhi kalau seandainya kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya Telepon yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Cium ya. Kebutuhannya ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan yang kalau seandainya kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Tepuk tangan buat Restu, yuk. Yang kedua, nanti anak-anak yang hebat, anak-anak yang berani. Nah, itu berdasarkan pengelompokannya berdasarkan intensitasnya ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di samping itu juga ada beberapa barang yang diperlukan, yang dibutuhkan. Ada yang terkategori penting, ada yang tidak penting. Ada barang yang mendesak, ada barang yang tidak mendesak. Sekarang Pak Guru masih mau ngasih kalian lembar kerja. Coba kalian isikan lembar kerja yang nanti Pak Guru berikan berkenaan dengan barang-barang yang kalian perlukan. Itu nanti menurut kalian masuknya kategori yang mana? Penting dan mendesak, atau penting tidak mendesak, kemudian tidak penting mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Kalian isi lembar tugas yang tadi Pak Guru berikan dengan barang-barang yang menurut kalian itu mendesak, penting, atau penting tidak mendesak, atau tidak penting tidak mendesak, dan sebagainya. Ngerti cara isinya atau tidak? Tahu cara mengerjakannya atau tidak? Tahu ya. Kalian berarti memikirkan dulu barang-barang yang kalian perlukan. Mencatat dulu barang-barangnya, jenis barang yang kalian inginkan.
yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan. Sebutkan minimal 10 barang. Setelah ketemu 10 barang, nanti tinggal barang-barang yang kalian catat tadi masukkan ke dalam tabel yang ini. Coba untuk membantunya Pak Guru tuliskan. Coba menurut kalian barangnya apa saja? Apa saja? Pen, ya. Terus apa lagi? Ya, ada penggaris, boleh. Oh, boleh. Terus? Pak, bisa? Sepatu, ya, boleh. Pakaian baru atau pakaian biasa? Pakaian, ya sudah. Terus apa lagi? Tas. Terus? Lepak. Tahuan. Coba Pak Guru tanya dulu, siapa yang senang dengan membaca? Yuk, siapa yang senang dengan membaca? Ya. Terus siapa lagi yang senang dengan melihat gambar? Melihat gambar? Ya, maksud. Siapa lagi yang senang dengan melihat video? Nah, jadi kalau seandainya yang senang video, coba perhatikan. Yang senang melihat video nanti duduknya di tengah. Kemudian yang senang dengan membaca nanti kalian duduknya di sebelah sini. Yang senang dengan melihat gambar atau poster duduknya di sini. Ngerti ya? Sekarang pindah sesuai dengan kesenangan dari kalian. Mau senang dengan nonton video atau senang dengan membaca atau senang dengan melihat poster. Ayo, silakan duduknya disesuaikan. Yang senang melihat video duduknya di sini. Yang senang membaca duduknya di deretan sini. Yang senang dengan melihat gambar atau poster duduknya di sini. Yuk. Boleh geser ke sini, boleh geser, nanti lihatnya boleh nggak geser, mejanya geser sini. Ada dilihat, dibaca, yang sudah kebagian teks bacaan silakan dibaca. Yang sudah dibagikan teks
Gambar poster, silakan dilihat gambar posternya. Kemudian gantian ya, gantian. Yang senang video silakan dilihat videonya. Boleh mepet, lihatnya boleh mepet ya. Kalian renungkan, kalian bayangkan apakah kalian selama ini sudah menjadi anak-anak yang bisa membanggakan, membuat orang tua kalian senang. Dalam satu hari ini, mulai dari pagi sampai sekarang, apakah perbuatan kalian, apakah tingkah laku kalian dari bangun pagi sampai tadi berangkat ke sekolah sudah membuat hati ayah, hati ibumu senang, tersenyum dengan perbuatan sikap kalian? Satu lagi, satu minggu ini, apakah kalian telah bisa membuat bahagia orang tua kalian? Ataukah malah sebaliknya, banyak perbuatan yang membuat orang tuamu kecewa, membuat orang tua kalian sedih, atau bahkan membuat orang tua kalian marah? Apakah kalian berangkat dari sekolah tujuannya itu untuk belajar? Apakah sampai di sekolah sudah benar-benar sesuai dengan tujuan kalian untuk belajar? Atau malah sebaliknya? Tarik nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Yuk, mari kita mulai hari ini perbaiki sikap kita, perbaiki tingkah laku kita, agar kita semua menjadi anak-anak yang selalu disayangi, yang selalu dicintai oleh orang tua kalian, agar semua orang tua dari kalian bangga, senang terhadap kalian.
Enak? Sudah tenang ya? Nah, baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian, ingin tanya kepada kalian, coba hari ini keluarkan 3 barang yang kalian bawa dalam rangka untuk belajar. 3 barang yang kalian bawa dari rumah untuk belajar pada hari ini. Coba kalian keluarkan 3 macam benda, 3 macam barang. Ya, layung, bawa apa saja layung? Barang apa saja? Ada buku tulis, ada pulpen, ada lagi buku tematik. Terus ada lagi yang berbeda. Basit, bawa apa saja Basit? Pulpen, buku tulis, buku tema. Ada lagi Ares, bawa apa saja Bang Ares? Buku, pulpen, sama tema. Terus lagi, ada lagi yang berbeda. Semuanya mengeluarkan itu semua. Nah, ada penggaris tadi. Siapa yang mengeluarkan penggaris itu? Jumlah ya. Iya, mengeluarkan penggaris. Ada lagi yang mengeluarkan apa lagi? Semuanya sudah sama. Nah, barang-barang yang kalian bawa itu diperlukan dalam rangka untuk belajar. Buku, pulpen, tadi ada yang mengeluarkan penggaris, berarti dalam rangka keperluan belajar. Nah, barang-barang yang itu namanya adalah kebutuhan. Nah, sekarang kalian lihat kartu yang Pak Guru bawa. Ada kartu apa ini gambarnya? Apa? Ada orang dan makanan. Orangnya sudah apa berarti ini? Kelaparan, yang pegang perutnya kelaparan. Kalau orang kelaparan berarti memerlukan apa? Orang kelaparan memerlukan makanan. Berikutnya lagi. Gambar apa ini? Orang membawa payung pada saat hujan. Berarti pada saat hujan orang memerlukan payung. Terus lagi. Ini gambar orang sakit. Kalau seandainya orang sakit, apa yang diperlukan? Obat. Terus lagi. Ini anak yang sedang bermain sepeda. Berarti bermain itu suatu dalam rangka apa? Bersenang-senang. Orang anak yang ingin bersenang, ingin bermain, maka dia memerlukan sepeda. Terus lagi. Nih. Orang yang sedang kehausan. Kalau seandainya sedang kehausan, berarti memerlukan apa? Memerlukan air minum. Terus lagi. Ini. Orang yang sedang kedinginan, maka dia memerlukan selimut. Terus lagi. Ini. Anak yang mau berangkat sekolah, apa yang diperlukan?
sedang mau ke masjid atau beribadah. Mereka memerlukan apa berarti? Sarung, terus peci, terus baju koko, terus sandal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba Pak Guru tanya, siapa hari ini yang tidak berangkat sekolah? Bintang Aisyah. Ada yang tahu mereka tidak berangkat karena alasan apa? Bolos. Bolos atau sakit? Bolos itu sesuatu yang baik atau tidak? Kalian kalau seandainya nanti berhalangan tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas, kalian jangan ditiru itu ya, karena kalau seandainya tidak masuk harus ngasih tahu ke bapak atau ibu gurunya. Karena apa alasannya ya, jangan tidak memberitahu. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Basif, ya silakan Basif untuk memimpin doa. Terima kasih pada Basif yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak masih semangat hari ini untuk belajar? Untuk memberi semangat kita untuk memulai pembelajaran hari ini, yuk Pak Guru kita bermain tepuk tangan ya. Pertama tepuk semangat dulu ya, biar kalian supaya semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini pembelajarannya yaitu materi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya, yaitu tentang kebutuhan. Dan diharapkan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, nanti yang pertama adalah melalui kegiatan menggali informasi, menggali pengetahuan lewat membaca, lewat melihat poster, lewat menonton video, kalian akan bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan dengan benar. Kemudian juga selain itu, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan kegiatan diskusi kalian bisa menganalisis berbagai macam kebutuhan dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan penugasan, melalui kegiatan penugasan kalian bisa membuat diagram, membuat poster
mengenai prioritas kebutuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi ini yang pertama tadi yaitu menggali informasi atau menggali pengetahuan lewat menonton